What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Di video kali ini gue mau kasih tau kalian mengenai 2 promo terlaris di marketplace. Cocok banget nih buat kalian yang mau jualan di Tokped, Shopee, Blibli, Lazada, pokoknya semua marketplace. Gue mau kasih tau kalian, rata-rata customer atau calon customer atau pengguna online shop di marketplace atau orang-orang yang suka belanja online itu sukanya tipikal promo yang seperti apa sih? Biar ketika kita jualan online, kita bisa mengetahui nih kira-kira bentuk promosi yang tepat tuh seperti apa di mata customer supaya rasa keingin beli mereka itu meningkat secara drastis. Makanya mau gue bahas nih. Gue mau jelasin dulu kenapa kita harus membuat promo di online kita, di toko online kita. Customer selalu menginginkan sesuatu ketika membeli produk. Karena hal ini dapat meningkatkan rasa ingin beli terhadap produk yang teman-teman jual. Jadi ketika kita jualan online, itu memang customer itu sudah sangat terbiasa untuk mendapatkan promo. Jadi di lain dia belanja online karena mudah didapatkan, lalu nggak usah keluar rumah, dia juga ingin mendapatkan sesuatu, promo-promo supaya lebih tertarik ketika dia belanja di online. Sama dengan offline kan juga sering ada promo-promo tokonya, begitu juga dengan online. Cuma bedanya, ini adalah toko kamu sendiri di online shop. Menurut data, promosi dapat meningkatkan 36% penjualan produk, teman-teman. Daripada toko yang jarang melakukan promosi, kecuali kamu menjual produk high-end. Kalau kita lihat, promosi yang kita buat di toko online kita itu dapat meningkatkan 36% penjualan produk berdasarkan survei. Itu tuh gede banget, teman-teman. 36% itu gede loh. Ya mungkin bagi sebagian orang kayak 36% kecil ya, tapi menurut gue 36% itu sangat-sangat besar. Jadi kalau misalnya kita ingin meningkatkan penjualan kita, itu harus banget yang namanya melakukan promosi di toko online kita. Di sini gue tulis pengecualian buat produk high-end. Produk high-end tuh apa? Biar gue jelaskan ya. Jadi produk high-end itu adalah brand yang menjual produk dengan harga yang sangat mahal, tapi sesuai dengan kualitas yang ditawarkan. Pernah dengar kalimat ada harga ada kualitas? Nah ini bakal cocok banget nih buat produk high-end. Jadi produk ini nih, itu harganya tuh di atas rata-rata ya. Kayak cukup mahal di antara kalangannya. Lalu tapi kualitas yang ditawarkan itu memang sesuai dengan harga yang diberikan. Kualitasnya oke lah, premium quality. Kira-kira jenisnya apa? Gua ambil contoh salah satu brand ternama namanya Louis Vuitton. Louis Vuitton adalah brand fashion dari Perancis yang didirikan tahun 1854 yang menjual produk seperti koper, pakaian, perhiasan, sepatu, jam tangan, dan sebagainya. Tentu saja dengan harga yang mahal. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu ya kayak Louis Vuitton itu apa? Ya, ini adalah brand salah satu yang high-end. Tapi buat teman-teman di sini yang masih belum mengetahui brand ini, teman-teman harus mencari tahu nih, ini produk dijual dengan harga yang di atas rata-rata, mahal, produk high-end. Tapi kualitas yang diberikan itu luar biasa bagus. Teman-teman bisa menemukan produk ini di mall-mall besar di Jakarta atau mungkin di daerah kalian. Gue ambil contoh salah satu tasnya aja nih, itu harganya di atas 20 juta. Itu masih yang biasa banget, ada yang harganya tuh bener-bener kayak fantastis banget lah, jauh sekali di atas 20 juta. Tapi walaupun produk yang dijual ini dengan harga mahal, tapi Louis Vuitton ini tetap laku. Tentu saja dengan target customer yang tepat. Ini bakal cocok banget buat kalian. Kalau misalnya kalian menjual produk, itu tuh harus mengetahui target customer kalian tuh siapa. Kalangan mana nih, ekonominya seperti apa. Dan secara demografinya juga, target customer kamu tuh di kalangan apa. Pria dan wanita, umurnya, lalu pendapatan mereka tuh berapa. Banyak sekali nih. Ketika kita sudah mengetahui target customer, kita akan jauh lebih mudah untuk membuat promosi yang tepat sesuai dengan target customer kita. Jadi di sini cukup menjawab ya buat teman-teman kayak nggak harus menjual produk yang murah. Karena produk mahal pun itu tetap bisa laku di pasaran asalkan teman-teman ini melakukan yang namanya marketing campaign yang tepat dan mengetahui target customer kamu tuh siapa. Jadi lupakan mindset kalau jualan online itu harus yang murah-murahan, yang paling murah. Itu enggak juga teman-teman, karena banyak sekali strategi. Karena kita bisa lihat contoh dari brand ini, tetap bisa jualan dengan harga yang fantastis. Jadi buat teman-teman di sini yang tidak menjual produk high-end, promosi itu sangat penting. Tapi kalau buat teman-teman di sini yang menjual produk high-end, pasti ada bentuk promosi yang lain yang bisa kalian gunakan. Tapi gue tau banget teman-teman di sini pasti rata-rata tidak menjual produk high-end. Mungkin ada yang importir, ada yang dropshipper, ada yang reseller, atau mungkin brand sendiri. Brand sendiri pun ini bukan yang menjual dengan barang-barang luxury atau barang-barang mewah atau barang-barang mahal. Jadi promosi itu sangat-sangat penting ketika kita jualan di online. Sebelum kita lanjut, ada baiknya teman-teman di sini untuk tinggalkan like kalian dulu sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian dan bentuk support kalian kepada channel ini, channel Rio Gandhi, supaya gue tetap bisa
bisa memberikan konten-konten edukasi buat teman-teman di sini, bisa sharing pengalaman, bisa sharing ilmu ke kalian mengenai digital business. Ayo like dulu teman-teman, jangan pelit like. Oke, gue hitung sampai 3 detik, lalu kita lanjut ke materi selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut. Jadi promosi yang pertama yang bisa kita buat adalah produk diskon. Kenapa produk diskon? Orang-orang di Indonesia itu suka banget yang namanya diskon. Diskon tuh bisa bikin calon customer kita yang akhirnya nggak mau belanja, bisa jadi belanja. Jadi produk diskon memang terlihat sepele. Ya, gue tau banget. Sepele lah produk diskon doang. Dengan memberikan produk diskon untuk beberapa produk setiap bulannya, kamu akan mendapatkan customer baru. Jadi gini teman-teman, mungkin produk diskon kayak ini kayak bener-bener promosi yang bener-bener sepele lah. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini memberikan produk diskon di produk yang tepat dan di waktu yang tepat, ini dapat meningkatkan omset dan orderan kalian. Bahkan nggak cuma itu, kalian bisa mendapatkan customer baru. Tentu saja kita sebagai penjual online, kita memaintain customer yang sudah ada dan pasti ingin mendapatkan customer baru. Kalau misalnya kita berhasil untuk menemukan titik di mana, oke, produk ini cocok didiskonin untuk misalnya jangka waktu tertentu, lalu untuk produk-produk seperti ini di bulan-bulan tertentu, ini bisa nge-boost banget teman-teman. Jadi contoh produk di diskonin itu seperti ini. Diskonnya harus berapa persen, itu terserah ke kalian masing-masing, karena setiap seller itu punya margin yang berbeda-beda, jadi nggak bisa dari gua nih, berbeda-beda lah. Produk diskon tentu saja dapat kamu lakukan setiap bulannya, dari produk yang baru di-upload, produk terlaris, dan produk dead stock. Jadi untuk produk yang baru di-upload ini bisa banget nih untuk didiskonin supaya menarik orang-orang yang tertarik untuk beli padahal baru di-upload produknya. Kalau produk terlaris, kenapa harus didiskonin lagi? Padahal kan udah laris manis. Kita nggak pernah tahu produk ini kapan ada kompetitor yang menyaingi atau kapan produk ini akan turun. Jadi nggak ada salahnya untuk ada produk yang terlaris tapi kita diskonin. Tapi kalau misalnya nggak mau kalian diskonin juga it's okay sebenarnya. Balik lagi ke analisa kalian masing-masing. Lalu produk dead stock sudah pasti kita diskonin karena produknya udah nggak gitu laku atau mungkin udah nggak laku sama sekali, jadi kita diskonin supaya at least jadi uang lah, jangan stuck jadi barang aja nih. Jadi pintarlah teman-teman di sini untuk menganalisa produk yang memang cocok untuk didiskon di saat tertentu dan tidak. Karena akan kurang efektif buat teman-teman membuat diskon apabila produk tersebut sudah tidak sedang diminati atau kurang kamu highlight. Poin di sini yang sangat penting, diskon memang hal yang sepele. Tapi, banyak hal atau banyak faktor yang harus kalian pikirkan dan kalian analisa ketika kalian membuat diskon. Apakah produk tersebut memang kurang diminati? Apakah produk tersebut memang kurang kamu highlight? Apakah produk tersebut baru di-upload? Apakah produk tersebut memang dead stock? Jadi benar-benar banyak sekali faktor yang harus kalian pikirkan sebelum kalian membuat promosi diskon. Jadi diskon cuma diskon, betul, cuma diskon, sepele. Tapi banyak faktor di luar dari itu. Jadi teman-teman, kalau ngomongin bentuk promosi yang paling disukai sama market saat ini adalah diskon. Jadi teman-teman boleh coba untuk membuat diskon. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau kasih tau kalian bahwa gue ada kelas offline di Jakarta tanggal 10 September, itu hari Sabtu, jam 2 siang, lokasinya di Jakarta Barat, di daerah Grogol. Teman-teman kalau misalnya mau daftar, silahkan. Kita akan membahas mengenai store optimization for boost traffic and sales. Jadi gue akan kasih tau kalian mengenai optimasi foto, deskripsi, toko, pokoknya apapun itu untuk ngeboost penjualan kamu, untuk ngeboost viewers atau traffic di toko kamu supaya ketika kamu baru jualan di online atau sudah jualan di online itu makin gede lagi nih pengunjung dan orderannya. Dan ini bakal penting banget buat teman-teman yang mau beriklan ya. Karena kalau misalnya kalian mau iklan atau sudah beriklan tapi kurang teroptimasi, nanti kurang efektif atau kurang maksimal nih iklannya. Jadi langkah awalnya, kenapa gue membahas mengenai store optimization, karena ya ini adalah langkah awalnya ketika kita jualan online. Jadi ini wajib banget teman-teman harus tahu supaya kalian bisa nge-boost nih. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa cek di grup Telegram gue atau di Instagram gue @ryogen_. Yang mau daftar silahkan daftar ke nomor ini atau bisa daftar di DM Instagram gue atau bisa langsung personal chat di Telegram gua. Telegram linknya di deskripsi ya. Untuk harganya berapa? Nanti akan diinfokan. Sekarang masih diskon sebelum tanggal 5 September 2020 dan slot terbatas teman-teman. Gue cuma buka di 10 sampai 20 orang saja dan saat ini slotnya udah sisa sedikit, kurang dari 6. Jadi kalau misalnya mau daftar, yuk buruan. Tapi buat teman-teman di sini yang ternyata belum tahu informasi ini, jangan khawatir, tetap bisa chat di nomor ini, itu admin ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan info-info kelas online gue atau kelas-kelas offline atau webinar gue lainnya di kemudian hari. Jadi jangan ragu untuk chat ya, silahkan di chat. Yang kedua, promo bundling. Promo bundling adalah promo yang cocok sekali untuk meningkatkan jumlah value atau quantity pesanan. Contohnya seperti apa? Misalnya ini, paket bundling. Kalian jual hoodie, lalu bundlingnya sepatu.
Lalu ketika si customer itu membeli hoodie dan sepatu akan mendapatkan diskon tambahan. Atau sebagai contoh, hoodie ini didiskonin 5% misalnya. Terus sepatu tuh 5% juga lah anggap. Lalu ketika si customer beli paket bundling yang udah kamu buat nih, hoodie dan sepatu akan dapat diskon tambahan 2%, misalnya seperti itu. Itu adalah paket bundling. Jadi paket bundling ini juga merupakan salah satu bentuk promosi yang paling banyak diminati sama customer karena mereka akan mendapatkan spesial promo lagi, spesial diskon lagi, dan ini catatan penting untuk meng-highlight produk jualan kamu. Terkadang customer itu nggak tahu kalau kamu tuh menjual produk ini, kalau nggak kamu buat paket seperti ini gitu teman-teman. Jadi teman-teman dapat mempromosikan produk teman-teman dengan paket bundling. Tentu saja yang dapat disesuaikan dengan produk yang relevan dan tidak relevan. Nah ini yang menarik, relevan dan tidak relevan. Gue tau banget ya teman-teman pasti bingung nih. Jadi untuk produk yang relevan sendiri, terlihat contohnya di sini, ada hoodie plus sepatu. Jadi hoodie kan kita pakai, sepatu kita pakai, bisa untuk jalan-jalan. Tapi kalau tidak relevan itu hoodie plus earphone. Kan bukan fashion ya. Jadi kan jatuhnya udah fashion dan elektronik lah. Tapi kenapa ini tetap bisa laku? Jadi seperti ini teman-teman. Ketika kita menjual hoodie plus earphone, itu bukan berarti nggak bisa laku. Bisa-bisa aja. Tapi akan lebih banyak diminati itu hoodie dan sepatu. Kalau misalnya teman-teman di sini mau meng-highlight earphone kalian, itu boleh banget di paket bundlingin. Tapi kalau misalnya nggak mau juga nggak masalah. Tapi bukan berarti produk relevan dan tidak relevan itu tidak bisa laku. Dua-duanya bisa laku. Ingat teman-teman, paket bundling ini banyak diskoi sama market, sama customer untuk mendapatkan special deals teman-teman. Jadi perlu banget yang namanya menggunakan paket bundling. Jadi tentu saja produk relevan akan jauh diminati, seperti tadi gue bilang, dibandingkan produk yang tidak relevan. Tapi bukan berarti tidak bisa dijual, tetap bisa dijual, oke? Karena gue sendiri pernah mencoba hal tersebut, di mana gue tidak relevan nih produknya gue paketin, tapi tetap bisa laku. Tapi tentu saja produk yang relevan akan jauh lebih diminati daripada yang tidak relevan, oke? Jadi kesimpulannya, dari promosi produk diskon, paket bundling, tentu saja masih banyak promo yang lain. Ya, gue tahu banget, banyak sekali promosi yang lain. Tapi apakah kamu sudah melakukannya dengan benar? Seperti yang kita tahu, tadi gue bilang juga, berdasarkan data dan survei, rata-rata tuh customer itu menyukai promosi, bisa meningkatkan 36%. Dan bentuk promosi yang paling disukai itu adalah diskon dan paket bundling. Tapi ada promosi yang lain? Ada. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini nggak memaksimalkan dua fitur ini dulu, gimana kita mau masuk ke step promosi yang lain? Jika toko teman-teman kurang mendapatkan orderan atau setiap kali melakukan promosi tersebut masih belum ada efek apapun, periksa produk atau toko teman-teman, berarti ada yang salah. Karena gue pribadi pun, setiap kali gue membuat promo, pasti ada yang kena teman-teman. Kalau misalnya teman-teman di sini membuat promo tapi sama sekali nggak kena, berarti ada tanda tanya nih. Apa yang terjadi di toko atau produk yang kamu jual? Sehingga ketika kamu membuat promo, nggak ada efek apapun. Jadi ini bukan masalah teori sepele teman-teman. Kayak cuma diskon dan paket bundling, sepele banget. Bukan di situ poinnya. Poinnya adalah, harusnya ketika kamu membuat promo, itu harusnya bisa terjual. Dibandingkan kamu tidak membuat promo. Kalau misalnya nggak terjual, berarti something wrong. Nah, apakah voucher toko tidak efektif? Karena gue nggak bahas. Tentu saja efektif, teman-teman. Tapi saya tahu banget, pasti teman-teman sudah sering memasang voucher. Voucher gratis ongkir, voucher cashback, itu pasti udah sering banget lah. Cuman, yang masih banyak dilupakan adalah diskon dan paket bundling. Jadi di video part 2, gue akan membahas mengenai cara memaksimalkan promo toko. Komen aja yang mau ada part 2. Jadi, part 2 kok bahas cara memaksimalkan promo toko. Dan sekali lagi, jangan lupa like, komen, dan share. Buat teman-teman juga yang mau tahu lebih detail mengenai optimasi untuk promo toko, bisa langsung kunjungi desti.store/riogandi untuk produk yang ini, rahasia promo paling efektif. Karena di materi ini gue akan membahas lebih detail, bahkan gue akan kasih kalian contohnya supaya kalian lebih paham mengenai bentuk promosi yang tepat tuh seperti apa nih ketika kita jualan di online. Jadi yang mau bisa langsung kunjungi di desti.store/riogandi dan pilih yang rahasia promosi paling efektif. Oke guys, sekian dari gua. Semoga membantu dan menambah wawasan kalian dan menambah pengalaman kalian juga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk daftar kelas offline gua. Kalau yang menonton video ini sudah terlambat, silahkan chat aja. Karena mungkin saja akan ada kelas-kelas lainnya. Semoga video ini dapat membantu kalian dan Rio Gandhi, peace out.